Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 1F. Karya, Asmaraman S. Hoping Hu. Jilid 01. Selamat tinggal, Dick War. Katanya lirih. Warsiem yang digandeng dan ditarik Mbokde-nya menoleh. Kang Un. Dalam pendengaran Harun, dalam suara panggilan Warsiem itu terkandung sesuatu yang aneh. Semakin terasa dalam hatinya bahwa gadis itu membutuhkan bantuannya, membutuhkan perlindungannya. Dalam suara itu seperti terkandung keraguan, kekhawatiran dan juga harapan. Dia melihat betapa kedua orang wanita itu sudah memasuki dusun Bakulan. Harun menepuk kepalanya sendiri. Tolol kau. Ia sudah aman, dalam lindungan wanita itu. Tidak baik mencampuri urusan orang lain dan gadis itu bukan apa-apamu. Setelah berulang kali menghela napas panjang, Harun meninggalkan kuburan itu, meninggalkan dusun Bakulan. Akan tetapi entah mengapa, hatinya merasa amat tidak enak, tidak senang dan semangatnya seolah tertinggal di dusun itu. Mbokde, aku belum ingin menikah. Aku tidak mau. Kata Warsiem kepada Mbok Rondo Saritem. Mereka berdua duduk di atas balai-balai bambu dalam rumah gadis itu. Telah 1 bulan lebih Mbok Rondo Saritem tinggal di rumah Warsiem dan menguasai rumah itu sebagai pengganti orang tua Warsiem. Peristiwa ini agaknya disetujui oleh para tetangga karena janda itulah satu-satunya keluarga Warsiem dan Mbok Rondo Saritem cukup kaya dan pandai membawa diri sehingga disegani penduduk dusun Bakulan. Yem, tidak bisa engkau menolak, emas kawinnya telah kuterima dan kami telah sepakat bahkan ikatan perjodohan ini disaksikan pula oleh Bapak Lurah. Calon suamimu adalah seorang yang cukup kaya, cukup terhormat dan disegani di semua pedusunan daerah Gunung Kidul dan pesisir Laut Kidul. Engkau akan hidup senang dan berkecukupan, juga terhormat. Akan tetapi Mbokde, aku masih suka sendirian, belum ingin melayani. Apa? Usiamu sudah hampir 18 tahun. Apakah engkau ingin menjadi perawan tua dan menjadi gonjingan orang-orang di seluruh pedusunan? Kalau begitu, aku yang akan malu karena aku sebagai pengganti orang tuamu. Juga aku akan merasa berdosa kepada mendiang adikku Sutowiryo kalau engkau tidak segera memperoleh jodoh. Pendeknya, engkau tidak bisa menolak lagi. Hari pernikahannya juga sudah ditentukan. Besok Senin Pahing, kurang 10 hari lagi. Setelah berkata demikian, dengan sikap marah Mbok Rondo Saritem meninggalkan keponakannya dan melangkah keluar. Warsiem bangkit, lari memasuki kamarnya dan ia menjatuhkan diri di atas pembaringan dan menangis tanpa suara. Ia menyadari bahwa nasibnya tiada bedanya dengan para perawan lain di dusun itu. Dijodohkan dan akan dikawinkan dengan seorang laki-laki yang sama sekali tidak pernah dilihat sebelumnya. Ia pun tahu bahwa banyak kawannya yang dikawinkan jauh lebih muda daripada usianya sendiri. Dan ia tahu pula bahwa andai kata ayahnya masih hidup, ia pun akan dinikahkan seperti itu pula, menurut pilihan ayahnya. Akan tetapi kalau ayahnya yang memilih, ia tidak akan merasa seperti terlalu dipaksa seperti ini. Ia merasa takut. Takut membayangkan bagaimana rupa dan sikap suami yang belum pernah dilihatnya itu. Ia tidak berdaya. Siapa yang akan mampu menolongnya? Minta tolong kepada orang-orang? Pasti ia hanya akan ditertawakan. Mana ada perawan yang akan dikawinkan itu merasa malu-malu akan tetapi gembira karena merasa telah laku. Dan lebih gembira lagi karena tentu digoda oleh teman-temannya. Kepada siapa ia dapat minta tolong? Tiba-tiba bayangan Harun menyelinap dalam benaknya. Ia baru sekarang teringat akan laki-laki itu setelah ia membutuhkan pertolongan. Akan tetapi bagaimana mungkin? Harun sudah pergi, entah kemana dan sudah sebulan lebih ia tidak pernah melihat lagi orang itu. Pula, andai kata dia berada di Bakulan, bagaimana dia akan dapat menolong seorang perawan yang akan dikawinkan? Tentu menjadi buah tertawaan. Ia menjadi bingung dan bantal menjadi satu-satunya tempat menumpahkan rasa sedihnya. Seperti para perawan dusun di masa itu, Warsiem juga hanya dapat tunduk dan pasrah, menyembunyikan tangis di dalam hati. Setiap kali ia bersama kawan-kawannya, mandi, mencuci pakaian atau bekerja di lading, ia tentu menjadi bahan godaan teman-temannya. Akan tetapi sedikit pun tidak ada rasa gembira dalam hatinya, bahkan semua godaan itu semakin meremas perasaan hatinya. Di waktu malam Warsiem tidak dapat tidur, gelisah di atas pembaringannya dan seringkali menangis tanpa suara. Makin dekat waktu perkawinan menjelang, semakin gelisah pula rasa hatinya. Akhirnya, hari pernikahan itu pun tiba. Rumah itu telah dihias dengan janur, daun-daunan dan bunga-bunga.
Pesta perayaan itu diadakan besar-besaran dan menurut berita yang sampai ke telinga Warsiem, semua itu atas biaya calon suaminya. Akan tetapi, berita yang dibawa oleh kawan-kawannya dengan penuh kagum dan iri itu, sama sekali tidak membesarkan hatinya. Sejak sore hari, Warsiem sudah dirias sebagai seorang pengantin. Bahkan pada saat pertemuan sepasang pengantin akan diadakan sebentar lagi, malam nanti, tetap saja ia masih belum mengetahui siapa nama dan bagaimana macamnya calon suaminya. Air mata duka yang mengalir di kedua pipinya dianggap wajar oleh semua wanita yang merubungnya ketika dirias. Sudah jamak kalau pengantin putri menangis karena ketika menghadapi upacara pernikahan. Kalau tidak menangis bahkan akan menjadi gunjingan dan mungkin cemoohan karena itu, tangis yang sebetulnya keluar dari hati yang pedih dari Warsiem dianggapnya biasa saja, dianggap tangis buatan seperti pada semua perawan yang dikawinkan. Gamelan sudah ditabuh, mengiringi tembang yang dinyanyikan dua orang pesinden secara bergantian. Malam itu kebetulan bulan purnama dan langit bersih sehingga ruangan di rumah itu penuh tamu yang bergembira, bahkan di luar rumah pun penuh tamu yang kebagian duduk di bawah tarup. Dan di luar pekarangan rumah juga banyak berkumpul anak-anak. Malam yang indah dan tampak gembira karena Warsiem terkenal sebagai kembang dusun Bakulan malam ini menikah. Suara riuh menyambut kedatangan pengantin pria. Pengantin pria bertubuh tinggi besar dengan perut gendut memasuki ruangan diiringi para pengantarnya. Setelah upacara penyambutan, pengantin wanita lalu dituntun keluar untuk menyambut. Warsiem melangkah perlahan sambil menundukkan mukanya, berusaha menyembunyikan tangisnya. Setelah para pendampingnya berhenti melangkah sehingga ia pun berhenti, baru ia memberanikan diri untuk sedikit mengangkat mukanya agar ia dapat melihat laki-laki calon suaminya yang sudah berdiri di depannya. Begitu ia melihat wajah laki-laki tinggi besar gendut yang berpakaian pengantin pria itu, Warsiem terbelalak dan melotot seperti tidak percaya akan pandang matanya sendiri. Yang berdiri di depannya itu bukan lain adalah Ki Singowiro. Orang yang dahulu menculiknya, hampir memperkosanya, bahkan orang yang telah membunuh ayahnya. Hanya ia dan Harun yang tahu akan hal itu. Agaknya Mokdenya dan semua penduduk dusun Bakulan telah terkecoh dan tertipu dan mungkin saja Mokdenya telah diberi banyak uang oleh Ki Singowiro sehingga dengan senang hati menerima pinangannya dan menyerahkan keponakannya itu kepada orang yang dianggapnya kaya raya dan berpengaruh itu. Ai. Tidak. Warsiem menjerit sekuat tenaga sehingga jeritannya melengking mengatasi suara gamelan yang sedang memainkan lagu kodok ngorek. Semua orang terkejut dan mereka semua seperti terpukau ketika tiba-tiba Warsiem melarikan diri keluar dari rumah itu. Sepasang sandalnya terlempar dan ia lari kencang seperti seekor kijang betina dikejar. Lanjut ke jilid 02. Alap-alap Laut Kidul, seri ke-03 Pecut Sakti Bajrakirana. Karya, Asmaraman S. Hopinghu. Jilid 02. Seperti juga semua orang yang berada di situ, Ki Singowiro yang tadinya tersenyum-senyum itu tertegun, kaget karena tidak mengira sama sekali bahwa perawan yang membuatnya tergila-gila dan yang sudah hampir dapat dikuasainya sebagai istrinya yang sah itu tiba-tiba melarikan diri keluar dari dalam rumah. Bahkan para pesinden dan penabuh gamelan juga menghentikan permainan mereka. Akan tetapi Ki Singowiro yang paling dulu menyadari keadaan. Dia tidak ingin kehilangan calon istrinya. Dia khawatir sekali kalau perawan Denok Ayu itu melakukan bunuh diri. Maka, dia pun melepaskan selopnya dan mencincingkan kainnya, melompat keluar dan berlari mengejar Warsiem yang bayangannya masih tampak di antara kegelapan bayangan pohon. Tanpa disadarinya sendiri, Warsiem yang merasa takut, ngeri dan marah itu berlari cepat sekali seperti telah kemasukan roh kijang. Ia pun lari tanpa arah tertentu, akan tetapi di luar kesadarannya ia berlari menuju ke anak sungai. Bersambung ke bagian 1G.